Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi asta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalam wala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas tentang uji protein dan asam amino. Pada kali ini kelompok 6 yang berjumlahkan 5 orang, yaitu yang pertama Abdul Aziz Rafiat, yang kedua Anissa Nadilah Afifah, yang ketiga Anissa Nur Oktavia, yang keempat Desi Nur Latifah, dan yang kelima Habibah Mutmainnah. Pada kali ini petugas presentasi yaitu saya sendiri, Abdul Aziz Rafiat, dan selanjutnya Anissa Nur Oktavia. Lanjut saja, pada kali ini kita akan membahas tentang uji denaturasi protein oleh pemanasan. Denaturasi karena panas, yaitu panas dapat digunakan untuk mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar. Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak atau bergetar sangat cepat, sehingga mengacaukan ikatan molekul tersebut. Pemanasan akan membuat protein bahan terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein, tapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Proses ini biasanya berlangsung pada kisaran suhu yang sempit. Dan selanjutnya pada kali ini kita akan membahas cara kerja. Cara kerja uji denaturasi protein oleh pemanasan. Cara yang pertama yaitu cara uji denaturasi protein oleh pemanasan. Yang pertama, langkah awal yang kita lakukan adalah memasukkan ke dalam tabung reaksi 2 mili larutan sampel. Dan langkah selanjutnya yaitu panaskan dalam penangas air mendidih di penangas air selama 10 sampai 15 menit. Dan langkah yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu perhatikan apakah ada endapan atau kekeruhan yang dihasilkan. Pada kali ini lanjutlah kita ke tabel hasil. Di tabel hasil ini kita bisa melihat alhamdulillah kelompok kami telah menguji 3 sampel uji denaturasi protein oleh pemanasan, yaitu sampel yang pertama susu, sampel yang kedua keju, dan sampel yang ketiga Yakult. Pada susu, kita mendapatkan susu itu mengendap di 1 menit, 0,04 detik. Dan keju, kita mendapatkan kekeruhan di 5 menit, 55 detik. Dan Yakult, kita mendapatkan Yakult itu mengendap di 3 menit. Dan dari sampel ini keseluruhan kita melakukan dengan cara contoh susu. Susu itu kita taruh di atas centong sayur, di dalam centong sayur. Jadi susu itu dimasukkan ke centong sayur. Dan setelah itu kita nyalakan kompor dan kita siapkan wadah air. Dan ketika air itu sudah mendidih, kita masukkanlah centong sayur yang berisi susu tersebut dan kita panaskan.
selama 10-15 menit. Dan pada susu ini kita mendapatkan bahwasanya walaupun baru dipanaskan 1 menit, 0,4 detik, susu ini sudah mengendap. Dan keju pun sama caranya, yaitu keju itu dimasukkan ke centong sayur. Setelah itu kita panaskan di atas air mendidih selama 10-15 menit. Tapi keju ini mendapatkan kekeruhan di 5 menit, 55 detik. Dan Yakult pun sama mendapatkan kekeruhan di 3 menit. Dan dari keseluruhan sampel ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya susu keju Yakult itu mengandung protein karena sebelum 15 menit atau sebelum 10 menit ketiga sampel ini sudah menemukan yaitu mengendap dan mengeruh. Dan selanjutnya yaitu uji antoprotein yang akan dijelaskan oleh Anissa Nur Octavia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji santoprotein. Apa itu uji santoprotein? Uji santoprotein adalah uji untuk menentukan apakah suatu protein mengandung gugus benzena atau cincin fenil. 20 jenis asam amino esensial dalam organisme kehidupan yang mengandung gugus benzena ada 3, yaitu fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Fenilalanin banyak terdapat pada ragi, lobak, telur, keju, dan alpukat. Sedangkan tirosin banyak terdapat pada ayam dan ikan tuna. Dan triptofan banyak terdapat pada susu, pisang, daging seperti kambing, ayam, dan kalkun. Juga ada yogurt, ikan, telur, dan beras merah. Pada metode uji santoprotein ini menggunakan larutan asam nitrat pekat yang merupakan salah satu asam pekat. Larutan asam nitrat ini ditambahkan dengan ke dalam larutan protein. Asam nitrat sendiri berfungsi sebagai memecah protein menjadi gugus benzena. Maka uji santoprotein ini hanya positif jika asam amino tirosin, triptofan, dan fenilalanin ditambahkan asam nitrat pekat terbentuk endapan putih dan berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Senyawa nitro yang terbentuk dalam suasana basah akan terionisasi dan warnanya berubah menjadi jingga. Berikut ini cara atau langkah-langkah untuk pengujian santoprotein. Pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Kemudian tambahkan 0,5 ml larutan HNO3 pekat. Kemudian panaskan dengan hati-hati. Nah, endapan akan larut kembali dan larutan berubah menjadi kuning. Kemudian dinginkan di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Dimana setelah ditambahkan teteskan NaOH pekat, warnanya akan terdapat endapan berwarna kuning. Nah, yang positif hasil positif pada uji santoprotein adalah munculnya gumpalan atau cincin warna kuning. Nah, asam amino yang menunjukkan reaksi positif ini untuk uji ini yaitu tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Protein yang mengandung residu asam amino dengan radikal fenil dalam struktur kimianya atau protein yang mengandung asam amino fenilanin atau tirosin jika ditambahkan dengan asam nitrat pekat akan terbentuk gumpalan warna putih. Nah, pada pemanasan warna gumpalan putih tersebut akan berubah menjadi kuning yang akhirnya berubah menjadi jingga
jika ditambahkan dengan larutan basah. Nah, sebenarnya proses ini itu dapat terjadi jika kulit terkena asam nitrat pekat yang segera menjadi kuning karena terjadinya proses nitrasi inti benzena pada asam amino penyusun kulit. Nah, pada senyawa yang bukan asam amino akan memberikan hasil negatif seperti kolagen dan gelatin. Nah, berikut tadi adalah pengujian uji Santo protein. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.